Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan PowerPoint kami yang berjudul penetapan harga dan laba maksimum. Yang pertama, penetapan harga. Teori penetapan harga merupakan penetapan harga dalam kondisi kepastian atau certainty. Artinya kurva biaya dan permintaan telah diketahui dengan pasti, sehingga harga ditetapkan dengan cara P sama dengan MR kurang MC. Dalam dunia bisnis yang nyata, kondisi yang ada adalah penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty. Berarti kurva biaya dan permintaan tidak diketahui secara pasti. Penetapan harga marginalis dalam ketidakpastian. Ada 3 cara untuk menetapkannya, yaitu yang pertama, penggunaan hasil estimasi kurva permintaan dan biaya marginal. Jika kurva permintaan suatu produk telah diketahui, maka kurva penerimaan marginal atau MR dapat diketahui. Kemudian jika biaya marginal diketahui konstan pada range output yang relevan, maka dapat diketahui pula tingkat output dan harga dengan cara MR kurang MC. Hasil ini akan memberikan kontribusi dan profit yang maksimal. Yang B, penggunaan hasil estimasi elastisitas harga dan biaya marginal. Jika elastisitas produk pada harga saat ini diketahui dengan cara E sama dengan DQ per DP kali P per Q, maka slope kurva permintaan dapat diketahui, yaitu B sama dengan B kurang DP per DQ. Kemudian dapat diketahui pada nilai kurva permintaan P kurang A tambah BQ. Karena nilai P, B, dan Q diketahui, kemudian dari hasil di atas dapat diketahui MR-nya, harga kuantitas yang C. Penggunaan hasil estimasi biaya dan penerimaan inkremental. Pendekatan inkremental atau kontribusi merupakan pendekatan marginalis atau perubahan penerimaan total dan biaya total. Penetapan harga metode cara ini adalah dengan cara membandingkan biaya inkremental dengan penerimaan inkremental pada setiap tingkat harga dan kemudian menentukan tingkat harga yang menghasilkan kontribusi maksimum. Berikutnya praktek rule of the thumb pricing penetapan harga. Para pembuat keputusan bisnis cenderung untuk menggunakan prosedur rule of the thumb yang sederhana. Ketika menetapkan atau merubah tingkat harga, prosedur rule of thumb pricing harus dipandang sebagai metode pembuatan keputusan jalan pintas yang menghemat biaya dan menghemat waktu pembuatan keputusan. Prosedur ini biasanya menghasilkan keputusan yang diambil dengan di bawah optimum jika dibandingkan dengan keputusan yang diambil dengan informasi lengkap. Namun demikian, dalam hal laba yang diperoleh perusahaan tersebut, prosedur pembuatan keputusan dengan cara rule of thumb ini biasa optimum. Walaupun prosedur tersebut tidak pernah menghasilkan keputusan yang optimum dalam setiap keadaan. Tetapi ketaatan asas pembuatan keputusan dengan cara tersebut bisa menghasilkan tingkat laba bersih yang kurang lebih sama. Efisiensi dari prosedur pembuatan keputusan dengan cara ini muncul dari adanya kenyataan bahwa ada sejumlah profitabilitas yang hilang karena keputusan yang optimum untuk keadaan tertentu tidak diambil. Yang kedua, metode penetapan harga, markup atau markup pricing. Yang dimaksud markup pricing ini seringkali disebut dengan cost plus pricing adalah praktik penetapan harga dengan cara menambah presentasi markup pada biaya langsung, biaya atau biaya variabel rata-rata per AVC suatu produk. Dalam penetapan harga markup ini secara implisit juga memerhatikan elastisitas harga produk yang bersangkutan dan elastisitas
silang terhadap produk pesaing. Selama penetapan tingkat markup tepat, maka akan memperoleh profit maksimal. Berikutnya, konsiliasi markup dan penetapan marginalis. Setiap tingkat harga yang ditetapkan menurut prosedur marginalis atau MC tambah MR sebenarnya juga terkandung persentase markup. Untuk mengetahui apakah markup pricing akan memaksimalkan profit atau tidak, perlu dilakukan rekonsiliasi dengan cara memasukkan kaidah marginalis bagi MC kurang MR. Berikutnya, penetapan harga markup dan pergeseran permintaan yang isoelastis. Yang dimaksud di sini ialah dengan pergeseran permintaan yang isoelastis adalah pergeseran kurva permintaan yang tidak mengubah elastisitas harga permintaan. Kemudian penetapan harga markup dalam keadaan inflasi. Dalam keadaan inflasi, AVC akan naik dengan presentase yang sama dengan kenaikan markup, sehingga kenaikan harga melebihi kenaikan AVC dalam ruang. Jika selama terjadi inflasi, pendapatan konsumen juga naik 10%, maka proporsi produk dengan pendapatan adalah sama seperti sebelum inflasi. Jadi inflasi tersebut tidak menyebabkan daya beli konsumen turun, tetapi perubahan harga ini merupakan hasil dari depresiasi uang. Kemudian penetapan harga markup sebagai alat koordinasi. Dalam hal ini digunakan asumsi Consensus parallelism. Seperti dalam pasar oligopoli, tiap perusahaan lain menaikkan harga produknya ke tingkat proporsi markup yang mendekati perubahan biaya. Besarnya markup ini ditentukan oleh pemimpin harga di pasar atau berdasarkan konsensus. Tingkat markup tersebut besarnya umumnya tidak sama persis untuk tiap-tiap perusahaan yang bersaing. Tingkat markup tersebut biasanya berubah jika fungsi tujuan perubahan berubah atau karena kondisi pasar yang berubah. Yang ketiga, penetapan harga dalam pasar yang mapan. Ada 5 penetapan harga dalam pasar yang mapan, yaitu yang pertama, price positioning, yaitu harga suatu produk ditetapkan sama, lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga pesaing untuk tergantung pada ada atau tidaknya atribut yang diinginkan konsumen pada produk tertentu. Kemudian strategi harga lini produk. Yang dimaksud di sini ialah strategi dilakukan bila perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk, baik yang bersifat substitusi maupun komplementer. Yang ketiga, penetapan harga menduga kualitas. Seringkali konsumen menilai bahwa apabila suatu produk mempunyai harga yang tinggi, maka kualitas produk tersebut juga tinggi. Harga ini menjadi indikator kualitas. Yang keempat, penetapan harga paket. Maksudnya ialah paket produk adalah menjual 2 atau lebih produk secara bersama-sama dalam satu paket dengan satu harga. Dan terakhir, penetapan harga promosi. Penawaran potongan harga yang bersifat sementara dengan menempatkan produk ponsel dalam periode tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan harga produk baru. Yang pertama yaitu merancang harga awal untuk produk baru. Penetapan harga awal untuk produk baru pada umumnya menggunakan metode skimming dan penetration. Harga skimming adalah memilih harga relatif tinggi untuk produk baru yang pertama kali dikenalkan dengan maksud mendapatkan profit yang besar. Dengan harga skimming, permintaan akan terbatas pada pembeli yang mau membeli harga tinggi, tetapi kontribusi terhadap overhead dan profit per unit terjual relatif tinggi. Selanjutnya yaitu harga penetrasi, adalah praktik penetapan harga relatif rendah pada dasar sekarang untuk mencapai penetrasi pasar yang luas dan menjamin bagian pasar yang besar pada waktu mendatang. Tentu saja, perusahaan dapat mencapai penetrasi yang maksimum dengan memberikan produk, tetapi pemberian ini akan menyebabkan kerugian, sehingga profit yang minimum merupakan kendala dalam penetapan harga penetrasi.
Selanjutnya yaitu pemilihan antara harga skimming dan harga penetrasi. Pemilihan antara dua strategi penetapan harga ini harus dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak sekedar berlangsung dalam jangka pendek, permintaan berlangsung terus melebihi jangka pendek, dan yang masak tidak dapat dihitung diukur. Perusahaan harus mengintimasikan kurva permintaan dari produk baru, memperkirakan struktur biaya dari pesaing potensial, dan memperkirakan kemungkinan pesaing yang masuk pada periode kedua dan ketiga dengan produk yang sama atau bahkan baru. Selanjutnya yaitu penetapan harga jual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga menurut Kotler dan Heller, penetapan harga sebuah perusahaan dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi penetapan harga meliputi tujuan perusahaan, strategi bauran pemasaran biaya, dan pertimbangan organisasi. Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga meliputi pasar dan permintaan, biaya, harga dan penawaran pesaing, dan keadaan perekonomian. Selanjutnya yaitu penetapan harga di sektor retail. Dalam dunia retail yang sangat kompetitif, untuk bertahan dan berkembang, pengecer harus menjadi lebih perhatian dan teliti dengan harga mereka. Lebih dari sebelumnya, kesuksesan finansial perusahaan menjual barang eceran tergantung pada strategi harganya. Konsumen menuntut harga yang wajar sebagai imbalan atas bisnis mereka dan terus-menerus membandingkan belanja. Dengan selalu hadir tekanan dari kenaikan biaya, penyusutan margin, dan persaingan saat ini menuntut strategi harga yang andal dan sering memandu pengambilan keputusan pengecer. Kebijakan penetapan harus melindungi konsumen dengan waspada persepsi mereka bahwa memilih tempat terbaik untuk berbelanja keluarga mereka. Banyak pengecer secara tidak sengaja membingungkan pelanggan dengan menetapkan harga tanpa kebijakan komprehensif, dengan menjadi reaksioner terhadap kompetisi atau penetapan harga secara ketat pada tujuan margin, meskipun beberapa pelanggan mungkin dapat mengartikulasikan mengapa mereka harus bingung dalam lingkungan retail yang diberikan. Mengembangkan strategi yang kuat atau menggunakan yang kuat adalah satu hal yang sistem optimasi, tetapi banyak pengecer menganggap eksekusi dan pengukuran sama-sama menantang. Untuk beberapa pengecer, rekomendasi harga dihasilkan oleh sistem optimasi mereka. Di sana, ke depan pengecer harus memilih sistem yang mengukur dampak perubahan harga mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba maksimal. Laba sering digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Dalam teori ekonomi juga dikenal istilah laba, tetapi pengertian laba dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian laba menurut akuntansi. Dalam teori ekonomi, laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapat yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Laba maksimum merupakan tujuan satu-satunya perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan akan memilih kombinasi input yang terbaik dan tingkat output yang paling menguntungkan. Jadi perusahaan akan berusaha membuat perbedaan yang sebesar-besarnya antara biaya produksi dengan penerimaan total atau total revenue. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marginal. Pengusaha tersebut akan menyesuaikan variabel-variabel yang bisa dikontrol sehingga memungkinkan untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. 1. Pendekatan penghitungan laba maksimum. Penghitungan laba maksimum yaitu yang pertama pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas itu membandingkan pendapat total dan biaya total. Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual dikalikan harga output per unit. Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum. Sebab makin besar penjualan, makin besar laba yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pendekatan rata-rata atau average approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata dengan harga jual output. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Selanjutnya yaitu pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan marginal, penghitungan laba dikalikan dengan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan tercapai pada saat
MR sama dengan MC. Selanjutnya, keputusan yang berkaitan dengan laba maksimum. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa pada umumnya semua perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan laba maksimum. Kemudian, laba maksimum didapat bukan pada produksi terbanyak, tetapi pada tingkat volume produksi, di mana tambahan biaya produksi sama dengan tambahan pendapatan. Selanjutnya, metode eksperimental untuk memaksimalisasi laba. Metode ini mengembangkan prosedur untuk mencari keuntungan memaksimalkan kondisi operasi saat variabel input dapat dikendalikan oleh eksperimen dari pengamatan pada fisik output yang dapat diambil dengan kesalahan eksperimental pada kombinasi input. Prosedur metode ini menggunakan teknik Box-Wilson, yaitu prosedur pencarian statistik yang terkenal dengan output dan biaya input untuk mencari poin keuntungan maksimum daripada titik output maksimum. Hasilnya adalah metode pencarian eksperimental yang memaksimalkan laba ketika fungsional bentuk permukaan respon fisik tidak diketahui. Box-Wilson teknik lebih berlaku pada maksimisasi laba daripada maksimisasi output. Prosedur ini membawa keuntungan dan kesulitan, tetapi tetap dapat menjadi alat yang berguna untuk manajemen produksi dalam beberapa kasus di mana metode pemrograman matematis gagal karena kurangnya bentuk model fungsional yang diperlukan. Demikianlah hasil presentasi yang telah kami paparkan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kehilafan dalam cara kami menjelaskan ataupun hasil dari PowerPoint kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.